Saudara, Indonesia kini disebut sebagai epicentrum corona. Kalau dulu sebutan ini buat India, sekarang banyak negara menyebut Indonesia adalah epicentrum corona. Dampaknya apa? Beberapa negara besar mulai melarang warga Indonesia untuk masuk ke negara mereka. Nah, kita akan pantau negara mana saja sebenarnya yang sudah mengeluarkan larangannya, saudara. Jadi total sebenarnya sudah dimulai per 17 Mei, dimulai dari Arab Saudi, lalu Hong Kong 25 Juni melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Uni Eropa per 11 Juli ada 26 negara yang melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Jadi total kalau dilihat dari sini ada satu negara di Asia Tenggara yaitu Singapura yang melakukan pelarangan per 13 Juli. Lalu ada 4 negara di Asia dan 26 negara Eropa dengan visa Schengen. Tidak hanya itu, saudara, yang terbaru adalah United Kingdom, berarti ini negara persemakmuran Inggris. Ini melarang atau mengeluarkan aturan per 19 Juli Indonesia masuk dalam daftar red list mereka. Red list ini berarti negara persemakmuran Inggris melarang total warganya melakukan perjalanan ke Indonesia, saudara. Jadi kalau nanti ada warga mereka yang ingin masuk ke UK dari Indonesia harus menyiapkan uang sebesar 1.750 pound sterling. Ini berarti kalau kita rupiahkan adalah 35 juta rupiah untuk isolasi mandiri selama 10 hari. Ini tentu berdampak pada wisata nantinya, saudara. Nah, kalau bicara wisata, sektor wisata memang kembali terseok-seok saat pemberlakuan PPKM darurat saat ini. Okupansi hotel kini mencapai 40% saja. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang sudah berlangsung di Jawa Bali selama sepekan terakhir kembali memukul industri perhotelan dan wisata. Di Surabaya, Jawa Timur, okupansi hotel rata-rata turun hingga 40%. Salah satu hotel di kawasan Darmo, Surabaya, Jawa Timur mencatat, sebelum PPKM darurat, kamar yang terisi bisa mencapai 100 unit per hari. Namun saat ini hanya ada 20 kamar yang terisi per harinya. Berbagai upaya dilakukan agar tetap bisa bertahan. Salah satunya menawarkan kamar khusus untuk masyarakat yang ingin bekerja dari hotel. Ada yang staycation, ada yang bekerja juga, ya, dan juga ada beberapa sektor esensial seperti dari kesehatan atau mungkin keluarga yang menungguin saudaranya sedang dirawat di rumah sakit seperti itu. Atau perbankan juga ada beberapa yang masih masuk di kami, tapi tentunya tidak banyak. Untuk kami bisa survive, yaitu antara lain kami di F&B kami menawarkan paket-paket seperti outside catering, lalu delivery, makanan itu bisa kami tawarkan kepada tamu-tamu kami. Sedangkan untuk di kamar kami juga punya beberapa program untuk staycation, untuk misalnya tamu-tamu yang ingin liburan ataupun bekerja di hotel. Sementara di Bali, sektor pariwisata yang merupakan tumpuan sebagian besar masyarakat Bali kini kembali terguncang akibat pemberlakuan PPKM darurat. Sebelum PPKM darurat, pariwisata Bali sedang diramu untuk bisa meningkatkan kunjungan. Kini pelaku wisata Bali kembali gigit jari. Hanya beberapa sektor yang masih mampu bertahan di tengah carut-marutnya perekonomian Bali, seperti penjual sarana uap kara, seperti canang, hingga pertanian. Bagi teman-teman yang memang berada pada sektor pariwisata dalam situasi kondisi seperti sekarang, memang kelihatan ya di sini mereka rasakan sekali. Tapi mereka kalau cerdas tidak selalu beranggapan bahwa pariwisata itu akan terus ini. Dan sudah terbukti itu beberapa kali, pariwisata ini adalah sektor yang paling rentan. Jadi mereka mestinya memanfaatkan penghasilan mereka untuk ditabung. Secara kumulatif, angka kunjungan wisatawan mancanegara sejak awal tahun hingga bulan Mei 2021 mencapai 664.550 kunjungan, anjlok 77,62% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tim Liputan Kompas TV.